sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan luas area 1,3%, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan sumber genetik serta keanekaragaman jenis tanaman pangan. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia selalu meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya pertambahan akan kebutuhan pangan di Indonesia. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Indonesia. Dan salah satu dari solusi permasalahan tersebut adalah penggunaan transgenik. Banyak perubahan yang terjadi di dunia mendorong perlunya pemikiran bioetika dalam memanfaatkan sumber daya hayati atau plasma nutfah. Manusia tengah menghadapi 4 masalah besar. Salah satunya adalah peledakan penduduk yang memang merupakan masalah pertama dan sekaligus merupakan titik pangkal permasalahan lainnya. Tentunya kita harus dapat mencukupi kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebutuhan akan pangan. Dalam memenuhi tuntutan itu, tidak ada pilihan lain selain mengeksploitasi sumber daya alam lingkungan yang tersedia. Akibatnya, eksploitasi sumber daya hayati serta penggalian sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan timbulnya masalah ketiga, yaitu kerusakan lingkungan hidup serta musnahnya beberapa sumber daya alam hayati. Kesadaran akan besarnya krisis ekologi ini kalau dibiarkan berlangsung terus menghantarkan kita pada masalah keempat, yaitu bagaimana menjamin kelestarian sumber daya alam secara menguntungkan sehingga sekaligus menjamin kelestarian umat manusia di bumi. Perkembangan teknologi kini berada di antara permasalahan yang ada. Perkembangan teknologi yang merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia memacu imajinasi dan kreativitas para ilmuwan untuk terus menciptakan dan memodifikasi karya-karya ilmiah baru dengan suatu tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah pemulihan tanaman dengan rekayasa genetika atau transgenik. Transgenik merupakan rekayasa genetik. Keunggulan tanaman transgenik memiliki kualitas lebih dibandingkan tanaman konvensional. Kandungan nutrisinya lebih tinggi, tahan hama dan tahan cuaca, sehingga penanaman tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cepat. Bentuk penelitian dan temuan yang dilakukan ahli rekayasa genetik tanaman adalah melakukan transformasi gen dengan tujuan untuk memindahkan gen yang mengatur sifat-sifat yang diinginkan dari satu organisme ke organisme lainnya. Dengan teknologi rekayasa genetika itu, gen dari berbagai sumber dapat dipindahkan ke tanaman yang akan diperbaiki sifatnya. Pada dasarnya, gen yang ditransfer tersebut haruslah gen yang bermanfaat yang belum ada atau belum dipunyai oleh tanaman tujuan. Kalau secara ilmu, terutama ilmu fisiologi tumbuhan, ini merupakan suatu kemajuan dengan ditemukannya metode untuk mendapatkan tanaman transgenik. Ya, kita harus mendapatkan tanaman-tanaman yang tahan terhadap serangan hama, tahan terhadap penyakit, kemudian bisa mendapatkan tanaman yang bisa tahan terhadap kekeringan ataupun juga faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Kalau kita bergerak dalam bidang ilmu fisiologi tumbuhan tentu sangat mendukung dengan adanya penemuan ini atau adanya tanaman, karena ini merupakan kemajuan dari teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Tetapi di balik itu tentu kita harus juga berpikir bagaimana dampak negatifnya. Jadi kalau itu dipakai untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dipakai terbatas untuk hal-hal tertentu, maka itu saya sangat mendukung sekali. Tanaman transgenik. Menurut saya tanaman transgenik itu sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah petani. Karena dalam memenuhi kebutuhan pangan, transgenik berperan dalam meningkatkan produksi, kualitas hasil panen, dan perbaikan pasca panen. Dan
Bagi saya sendiri, tanaman transgenik itu juga bermanfaat. Contohnya saja hasil buah yang besar, rasanya manis dan memiliki kualitas yang bagus. Temuan dan rekayasa genetika yang dihasilkan dengan bioteknologi pangan ini saat ini belum sepenuhnya diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tanggapan yang muncul masih pro dan kontra, dan pemerintah sendiri menanggapinya dengan sikap penuh kehati-hatian. Sokan ada kebetulan ini kan sokan mau. Kalau sokan tuh kalau dia ada manci payah balik dia. Kalau sampai dulu ini dia tuh balik rancak balik kalau lah dia berani dia. Kalau sokan tuh mami mana dia manci. Kumpulnya kadang-kadang itu walaupun cie ditanam terus warna cie, beko percaya lah ini banyak jadi. Tapi tanam besar, ini umurnya 5 balai hari ke bawah, jangan melebihi itu. Terus perhatian lah pupuk. Kalau aku waktu siang lah, lihat ada pohon lah. Itu sebenarnya kok padi itu sama cuman lebih capek balik aja sampai dulu kok kalau dia nanti sokan agak payah tua untuk balik. Kok soal bare itu ya rencana sokan. Akhirnya agak banyak sampai dulu kok. Enggak, aku agak berlebih. Tapi kalau diagi sama pemerintah, itulah yang kami tanam. Itu kalau tidak ada lagi bibit itu kami bilang balik. Bibit yang diagi bilang balik. Itu kan tergantung dana dari pemerintah. Tapi yang kami banyak sih menanam sampai dulu. Cuman kalau sampai dulu rancak itu ke kampung itu pucuk itu merah. Ya. Kadang-kadang tuh di usahawan tuh dia dipupuk balik ke orang setengah kurang pupuk. Atau kadang-kadang beko kebanyakan air itu kari yang ada kan amu-amu dalam padi itu. Itu jadi kalau memupuk itu kadang-kadang dicampur di garam supaya amu dalam tanah itu mati. Agak tahan sampai dulu. Kurangnya gitunya. Kadang-kadangnya kan tabi itu nak sama rato doh. Kadang ko lapo kan ayo nan po balun kambang le doh. Tapi insyaallah beko masaknya sama le. Kadangnya pokok-pokok masak dulu. Sekolah masak nak sekolah lun, kalau masak lun. Tuh. 3 bulan lun sampai itulah disabik kan kalau sampai dulu 3 bulan 10 hari atau 5 hari lah disabik. Dibuatlah si organisme tadi atau spesies tadi atau ini dilakukan perubahan atau disisipkan gen ke dalamnya sehingga gen ini nanti berperan untuk mempertahankan dia dari tahan penyakit. Dari hasil yang sering minum susu kedelai atau yang sering makan jagung, ada nggak suatu perubahan dalam sistem metabolismenya? Semaan manusia melakukan uji coba terhadap manusia gitu dengan menggunakan transgenik tadi. Tanaman transgenik, kalau menurut saya tanaman transgenik itu nggak gitu berikan manfaat yang bagus lah untuk para petani. Contohnya kan tentu saja tanaman transgenik itu kalau menurut saya sih banyak kerugiannya, dimana kalau tanaman transgenik itu menghilangkan ekosistem aslinya, merusak ekologinya, terus merusak spesies aslinya. Dimana kan kalau transgenik itu kan hilangnya spesies aslinya itu kan terjadinya spesies baru. Kalau kita menggunakan produk-produk transgenik, ya, itu kan secara susunan DNA-nya atau susunan genomnya itu kan sudah mengalami perubahan. Nah, banyak makanan yang hasil transgenik itu daya imunnya berkurang. Nah, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang penyakit baru. Sejauh dia untuk ilmu pengetahuan itu saya masih bisa tolerir, saya masih bisa terima. Yang itu mungkin harus ada aturannya yang dibuat di belakang. Karena saya lebih cenderung ke konservatif daripada yang bukan saya tidak setuju teknologi, tapi saya sering lebih menghargai yang melakukan konsep pelindungan. Karena yang sudah ada aja kita belum tahu. Kita buat yang baru lagi, yang belum tahu manfaatnya terlebih baik pada manusia. Beberapa kritikan menyebutkan bahwa modifikasi DNA rekombinan menyebabkan pangan tidak aman untuk dimakan.
Kelompok pecinta lingkungan mengkritik bahwa organisme transgenik menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati karena membunuh organisme liar yang berguna atau membuat organisme invasif yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa transgenik juga dapat membantu umat manusia dalam memecahkan masalah global akan kebutuhan pangan saat ini. Dan disinilah peran pemerintah yang hendaknya mengontrol pemanfaatan produk rekayasa transgenik untuk disebarluaskan ke masyarakat.